Hi everyone, I'm Tresya Krisanta from Communication Science in University of Computer Indonesia. So today we'll talk about instructional communication as tools of the development of blind people. The material I took for our discussion for this time is from a journal written by Soraya Sri Anggarawati, Mungkus Kuswarno, Slamet Mulyana from University of Pajajaran. So let's start the video and enjoy the video. Bye bye. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. Oke, balik lagi sama aku, Besti. Jadi, aku tahu nih, pasti Besti pada penasaran gak sih sama apa yang bakal aku bahas hari ini? Jadi, pembahasan aku hari ini adalah penerapan komunikasi instruksional pada penyandang tunanetra. Nah, sebelum aku bahas ke inti materi kita hari ini, aku tuh sebenarnya mau bahas dulu apa itu komunikasi dan apa itu komunikasi instruksional. Biar teman-teman paham kehubungannya atau hubungan dari penyandang tunanetra dan juga komunikasi instruksional. Jadi, jangan lupa disimak dengan baik-baik ya teman-teman, karena ini menurut aku salah satu tema yang sangat menarik ya. Oh my god! Wow! Dimana para penyandang tunanetra ternyata bisa diinstruksiin atau bisa dikomunikasikan secara instruksional. Jadi jangan lama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Jadi yang bakal pertama kali kita bahas tuh pasti adalah komunikasinya sendiri ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal bahas pengertian komunikasi menurut Berelson dalam Effendi tahun 1998. Oke guys, jadi pengertian komunikasi menurut Bereldi dalam Effendi 1998 adalah penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan lain-lain. Untuk itu, maka komunikator harus mempunyai kemampuan agar pesannya itu dapat dimengerti, diterima, dan bahkan dilakukan oleh komunikan. Nah, teman-teman, setelah kita membahas komunikasi, tentunya kita tidak luput untuk membahas komunikasi instruksional. Nah, karena mungkin dirasa teman-teman sudah mengerti komunikasi dari yang aku jelaskan tadi, untuk komunikasi instruksionalnya sendiri ialah proses komunikasi komunikator dengan komunikan yang dimana pesannya itu mengandung instruksi ataupun arahan. Nah, setelah kita mendengar pengertian tentang komunikasi dan juga pengertian tentang komunikasi instruksional, tentu aja kita masuk ke part selanjutnya yang paling besti tunggu, yaitu adalah tentang komunikasi instruksional dan hubungannya dengan penyandang tunanetra. Nah, bagaimana nih komunikasi instruksional bisa menjadi sarana pengembangan diri bagi penyandang tunanetra? Nah, tunanetra sendiri ialah istilah bagi seseorang yang mengalami kendala dalam indera penglihatannya. Tunanetra sendiri kerap kali menjadi sebuah kendala bagi penyandangnya untuk beraktivitas sehari-hari. Bukan hanya itu, tunanetra juga kerap kali dipandang sebelah mata. Jalan mereka yang tempuh untuk mendapat pendidikan serta pekerjaan yang baik jauh lebih sulit daripada orang normal pada biasanya. Nah, setelah kita mendengar cuplikan yang tadi, berarti tunanetra itu adalah orang yang kekurangan di bagian mata ya, teman-teman. Nah, di sini tuh tunanetra tuh biasanya banyak banget dipandang orang tuh sebelah mata. Kayak pada umumnya kayak apa sih yang bisa mereka perbuat gitu? Apa sih yang kemampuan yang bisa mereka tempuh gitu. Padahal sebenarnya para tunanetra juga banyak ya di luar sana, ataupun di internet pun kita cari banyak yang kayak tunanetra tuh bisa dan punya bakat tersendiri. Tuhan tuh ngasih bakat ke mereka meskipun mereka seperti itu. Jadi bagi para tunanetra itu biasanya lebih sulit untuk mencari pekerjaan di luar sana. Apalagi juga yang sedangkan yang normal saja terkadang kita tuh sulit ya teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi yang berkekurangan seperti itu. Nah, komunikasi instruksional di sini tuh mengajarkan bahwa para teman-teman tunanetra tuh juga bisa belajar dengan kita dan sama dengan orang normal lainnya. Nah, komunikasi instruksional dapat mengembangkan aktualisasi diri kepada tunanetra.
Salah satu contoh yang bakal aku ambil tuh adalah dari Yayasan Mitra Netra. Nah, pasti di sini banyak teman-teman atau bestie-bestie yang bertanya tentang apa sih Yayasan Mitra Netra itu. Nah, aku bakal jelasin nih, bestie-bestie. Yayasan Mitra Netra itu adalah organisasi nirlaba yang memutuskan programnya pada upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi tunanetra di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Dan banget ya teman-teman, mereka tuh menyediakan atau mengajarkan para tunanetra untuk bisa di bidang pendidikan dan juga dapat di bidang lapangan pekerjaan. Nah, karena konsistensinya tersebut banyak penghargaan nih di Yayasan Mitra Netra ini. Salah satunya tuh ada penghargaan Indonesia Innovates tahun 2013 yang diberikan oleh Google, Ogifly, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai pahlawan inovasi Indonesia atas kepeloporannya dalam menggunakan internet untuk kepentingan pendidikan bagi tunanetra. Keren banget ya teman-teman, sampai diapresiasi oleh Google, oleh Ogifly, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman gimana proses pembelajaran Yayasan Mitra Netra kepada para penyandang tunanetranya sendiri. Nah, proses pembelajaran yang disandang atau disediakan oleh Yayasan Mitra Netra tentunya tidak luput dan tidak terputus dari komunikasi instruksional. Pasti berhubungan ya teman-teman, seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya. Nah, komunikasi instruksional yang terjadi di yayasan ini itu biasanya terjadi di antara pengajar, atau biasanya di yayasan itu tuh pengajar disebut sebagai instruktur atau tutor gitu, guys. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pengajar atau instruktur dan tutor, nah tentunya kalau ada pengajar pasti ada peserta didik. Nah, peserta didik di yayasan ini tuh biasanya disebut dengan klien. Nah, hal yang paling unik yang ada di Yayasan Mitra Netra ini adalah para instruktur ataupun para tutor yang mengajar tunanetra itu adalah seluruhnya itu adalah tunanetra itu sendiri. Jadi para tunanetra nih setelah dia belajar dia tuh bisa menjadi instruktur, dan rata-rata semua instruktur yang ada di yayasan ini tuh adalah penyandang tunanetra juga. Kayak keren banget gak sih guys? Para penyandang tunanetra ternyata mereka mengajar sesama teman mereka yang tunanetra juga. Nah, teman-teman paham gak sih atau tahu gak sih? Enggak. Nah, sampai sini teman-teman penasaran gak sih kenapa Yayasan Mitra Netra ini menurunkan penyandang tunanetra untuk mengajar ke sesama penyandang tunanetra juga? Nah, ternyata di sini Yayasan Mitra Netra tuh mementingkan perasaannya para tunanetra. Di sini para tunanetra tuh sadar bahwa yang paling memahami masalah dan kebutuhan para tunanetra itu adalah tunanetra itu sendiri, guys. Makanya Yayasan Mitra Netra tuh menurunkan penyandang tunanetra untuk mengajar atau menginstrukturkan kepada penyandang tunanetra yang sebagai peserta didiknya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, komunikasi instruksional di sini memiliki 3 tahapan dalam prosesnya. Yang pertama tuh adalah tahap konseling awal atau assessment. Tahap konseling awal atau asesmen ini tuh bertujuan untuk mengetahui kemampuan, kondisi, dan kebutuhan klien ataupun peserta didik. Yang dimana dalam tahapan pertama ini, seorang penyandang tunanetra melakukan proses konseling yang mencakup asesmen untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan seorang penyandang tunanetra tersebut. Lalu, setelah melalui proses konseling, seorang penyandang tunanetra akan diarahkan apakah pelatihan OM. OM itu adalah orientasi dan mobilitas dan baca tulis braille, ataupun dapat langsung diarahkan ke program pelatihan khusus. Nah, untuk pengarahan ini biasanya untuk dapat program pelatihan khusus tuh itu harus yang sudah benar-benar konseling di awal. Jadi ada beberapa penyandang tunanetra yang memang harus dikasih tahapan braille atau pembelajaran dulu baru bisa ke lapangan kerja, dan ada juga penyandang tunanetra yang benar-benar langsung diturunkan ke lapangan kerja karena menurut yayasan ini mereka para penyandang tunanetra sudah dapat dan sudah cukup untuk turun dalam lapangan kerja.
Nah, dari studi kasus yang kita bahas tadi, komunikasi instruksional dapat membantu pengembangan aktualisasi diri seorang penyandang tunanetra. Seperti apa yang terjadi di Yayasan Mitra Netra tadi. Di mana di yayasan ini komunikasi instruksional digunakan pada program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu tunanetra beradaptasi di masyarakat. Evaluasi rutin program dan pelatihan bagi pengelola dan pengajar penting untuk pengembangan program yang lebih baik. Namun di sini tetap diperlukan pelatihan bagi instruktur, tutor, dan konselor agar tetap dalam strategi pengajarannya, tetap selaras dengan keadaan terkini dan relevan bagi tunanetra. Oke guys, jadi kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita pada hari ini ataupun akhir dari pembahasan kita pada hari ini. So, that's all what can I say. I hope you all guys understand how instructional communication can be a tools of the development of blind people. I'm very grateful. Thanks to God and thanks to everyone who has helped me and supported me in making this video. Thank you so much guys for you all who always supporting me, and I'm so sorry if there are wrong words or something shortcoming in this video. And see you guys again soon. I hope you can like the video and enjoy the video. Bye bye. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara